Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang dampak dari adanya kolonialisme di bidang ekonomi serta kebijakan-kebijakan yang berlaku pada rakyat Indonesia. Namun sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri dari Laramani, saya Apriani Putri, Saya Rani Medora. Saya Rama Mikael. Nah, namun sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperlihatkan nilai kami terlebih dahulu. Yuk teman-teman, ayo pelajari dampak Kolonialisme di bidang ekonomi. Yuk teman-teman, ayo pelajari dampak kolonialisme di bidang ekonomi. Ada merkantilisme, ada kapitalisme, dan juga ada konsumerisme. Ada merkantilisme, ada kapitalisme, dan juga ada konsumerisme. Oke, jadi yang pertama itu ada dampak merkantilisme. Sebelum itu kita harus tahu itu apa itu merkantilisme. Nah, merkantilisme itu adalah suatu paham ekonomi yang berkembang di Eropa dari abad ke-16 sampai abad ke-18. Pemikiran ini beranggapan bahwa kekayaan suatu negara itu dimulai dari berapa banyaknya negara itu memiliki emas dan perak. Namun di akhir abad ke-18, pemahaman ini mengalami kemunduran karena munculnya kritik-kritik dari salah satu tokoh ekonomi klasik, yaitu Adam Smith, tentang pemahaman ini. Dampak kolonialisme pada bidang ekonomi di sistem kapitalisme. Pertama, kita harus tahu sistem kapitalisme itu apa. Sistem kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana para pelaku swasta memiliki dan mengendalikan properti sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada sistem kapitalisme ini, para swasta diberi hak milik privat atas segala alat produksi dan distribusi. Sistem ekonomi kapitalisme ini pertama kali dikenalkan oleh bangsa Inggris pada abad ke-18 Masehi. Kemudian tersebar luas ke negara Eropa lainnya termasuk ke Belanda. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme pada zaman kolonialisme Belanda. Yang pertama, perekonomian Indonesia dialihkan seluruhnya untuk kepentingan perekonomian Belanda. Kemudian yang kedua, terjadi ketimpangan ekonomi yang signifikan antara Belanda dan Indonesia, di mana Belanda yang sangat kaya dan Indonesia yang sangat miskin. Nah, selanjutnya ada konsumerisme. Konsumerisme merupakan gaya hidup atau paham untuk melakukan kegiatan konsumsi secara berlebih-lebihan. Konsumerisme ini mengedepankan keinginan dibandingkan kebutuhan. Nah, awalnya konsumerisme ini muncul di Eropa Barat, tepatnya sebelum revolusi industri, dan menyebar luas sekitar tahun 1900-an. Awalnya konsumerisme ini merupakan gerakan perlindungan konsumen, namun berkembang menjadi konsumsi boros seiring berkembangnya filsafat materialisme dan positivisme. Nah, beberapa ciri-ciri dari konsumerisme yaitu pembelian barang dan jasa tanpa pertimbangan yang matang, cenderung boros, dan kesulitan mengelola keuangan. Nah, konsumerisme mengakibatkan beberapa dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, akibat konsumerisme ini meningkatkan pembelian barang dan jasa, yang mana itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu ada meningkatkan kreativitas dan inovasi. Nah, akibat dari banyaknya atau meningkatnya jumlah permintaan barang dan jasa, pelaku bisnis harus meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk bersaing di pasar. Selanjutnya yang ketiga ada yaitu penurunan biaya produksi karena produksi barang yang meningkat. Selanjutnya yang keempat ada mengurangi pengangguran. Nah, konsumerisme ini kan itu adalah perilaku konsumsi secara berlebih-lebihan, yang mana itu akan meningkatkan permintaan barang dan jasa dan juga produksi barang dan jasa, yang mana hal tersebut pastinya membuka lapangan pekerjaan. Nah, membuka
Lapangan pekerjaan itu merupakan dampak positif yang terakhir dari konsumerisme ini. Nah, selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama yaitu hedonisme, yang kedua boros, yang ketiga kecemburuan sosial, dan yang keempat atau yang terakhir kerusakan lingkungan. 1, 2, 3. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh VOC dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada hak ekspropriasi, di mana hak ekspropriasi ini adalah hak yang dimiliki oleh VOC, di mana untuk menebang atau memusnahkan tanaman rempah-rempah saat hasil produksinya melebihi ketentuan. Kebijakan ini dilakukan supaya harga rempah-rempah tidak merosot di pasaran. Dan yang kedua ada verbicante leveranti, di mana penyerahan paksa yang dilakukan oleh VOC untuk masyarakat menyerahkan hasil buminya kepada VOC dan ditentukan oleh harganya ditentukan oleh VOC. Dan kebijakan ini hasil bumi rakyat hanya boleh diserahkan kepada VOC dan tidak boleh kepada orang lain. Dan yang ketiga ada kontinganten, di mana kontinganten ini adalah pajak yang harganya sudah ditentukan oleh VOC untuk diserahkan kepada VOC. Dan kebijakan ini untuk menambah uang kas dari VOC. Sebelum kami menutup presentasi, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan sebutkan namanya serta sebutkan pertanyaannya. Izin bertanya. Jadi apa contoh kebijakan apa yang masih yang sudah ada dari zaman Belanda, yang dibawa oleh Belanda namun masih diterapkan hingga saat ini? Oke, kami akan menyimpan pertanyaannya terlebih dahulu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jadi di sini saya akan bertanya, apa dampak bagi warga Indonesia terhadap adanya sistem kapitalisme? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami diskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Emil, yaitu kebijakan apa yang masih diterapkan kebijakan Belanda yang diterapkan sampai sekarang. Kebijakan yang diterapkan sampai sekarang itu yaitu kontinganten, di mana kebijakan kontinganten itu yaitu menyerahkan pajak yang sesuai ketentuan harga yang sudah ditentukan. Nah, seperti kita ketahui sekarang itu pajak yang kita ketahui seperti pajak rumah, pajak Honda atau sekali lainnya yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Terima kasih. 1, 2, 3. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Faisal, yaitu pertanyaan tadi, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia akibat dari sistem ekonomi kapitalisme. Itu sudah pasti jawabannya, masyarakat Indonesia itu pasti sangat menderita akibat adanya sistem ekonomi kapitalisme. Apalagi pada sistem ekonomi kapitalisme, Belanda melakukan peralihan ekonomi Indonesia ke ekonomi Belanda demi kepentingan mereka sendiri. Serta Belanda juga melakukan 1, 2, 3. kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Faisal. Pertanyaannya itu, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia saat kolonialisme pada sistem ekonomi kapitalisme. Yang jelas itu kondisi masyarakat Indonesia itu pasti sangat menderita. Apalagi Belanda itu melakukan peralihan ekonomi Indonesia ke ekonomi Belanda demi kepentingan mereka itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.